Kutukan Ahok itu nyata. Ya, Gusti Orasare. Para penjual ayat dan mayat siap-siap menyusul. Nah, percayakah bahwa di dunia ini juga ada yang namanya karma, bos? Dan karma itu bisa terjadi kepada siapapun, bisa menimpa kepada siapapun. Nah, mungkin kalian juga ada yang masih ingat dulu saat Ahok menjalani sidang atas kasusnya, dia pernah bersumpah di pengadilan. Katanya, percayalah sebagai penutup, kalau Anda mendalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Dan sekarang kita bisa melihat orang yang dulu pernah mendolimi Ahok, kini mereka mulai satu persatu dipermalukan oleh Tuhan. Jakarta benar-benar genting saat itu. Terjadi polarisasi yang kuat yang sangat mudah dibenturkan supaya negeri ini terbakar. Satu persatu kelompok yang dulu berada di barisan untuk memasukkan Ahok ke penjara, kalau tidak bubar, ya orang-orangnya sekarang ada di sel. Jadi penasaran, benarkah karma Ahok itu begitu kuat sehingga terbukti apa yang dia katakan? Kita harus meyakini kalau doa orang yang sedang dizolimi itu begitu cepat sampai ke Tuhan dan dikabulkan. Dan ini berarti sumpah dari Ahok sebelum masuk penjara waktu itu kembali bertuah atau memakan korban. Karena Ahok dulu pernah mengatakan bahwa Gusti Allah tidak sare, artinya Tuhan tidak tidur, siapapun yang menjolimin dia akan bergelimpangan satu persatu. Yang menghina-hina dia harus masuk hotel Budiu alias penjara. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Gusti Orasare atau Tuhan tidak tidur. Dan demikianlah penutupan surat Ahok yang dibacakan Veronica ketika itu. Saat itu kasus sudah diputuskan dengan 2 tahun penjara. Dia menyatakan menerima putusan itu dan tidak akan melakukan banding apapun. Suatu keputusan penting Ahok menentukan situasi politis negara kala itu. Kalau mau menengok sedikit ke belakang ketika Ahok meminta maaf beberapa kali di hadapan publik karena diduga melakukan penistaan agama, tapi maaf Ahok tidak digubris. Ahok harus dipenjarakan. Katanya, dimaafkan tapi demo tetap dilakukan sampai berjilid-jilid. Menuntut Ahok diproses hukum tidak cukup hanya demo agar Ahok diproses hukum. Nyanyian bunuh-bunuh Ahok pun berkumandang dari mulut-mulut anak yang baik. Ada juga sayembara 2M untuk kepala Ahok sudah diproses hukum pun. Demo-demo terus dilakukan ketika proses persidangan untuk menekan para hakim. Suasana kala itu sangat menegangkan. Andai Ahok mau banding lagi, bukan tidak mungkin sampai sekarang akan ada demo, entah sampai jilid keberapa. Untung saja Ahok kembali untuk tidak banding, menerima hukuman atas apa yang dia tidak pernah lakukan, dan memilih membiarkan Tuhanlah yang bekerja atas hidupnya. Ya Gusti Orasare, Tuhan tidak tidur. Kedengarannya ungkapan Gusti Orasare ini meredupkan, tapi kalau direndungkan lagi ungkapan ini sangat bermakna dan mengerikan. Selain doa ungkapan itu juga berupa kutukan. Doa artian seperti ini, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi, siapa yang benar dan siapa yang salah, serta tahu apa yang ada dalam hati manusia. Maka bagi dia yang jujur dan benar, tetapi disalahkan dan dizalimi, akan mendapatkan balasan yang setimpal, berupa berkat yang tidak terhingga. Terbukti, kini Ahok menjadi bukti manusia yang menghadapi proses hukum dengan sikap ksatria. Dia menjadi manusia yang dengan besar hati menerima dirinya dipersalahkan walau dia dan banyak pihak merasa dia tidak bersalah. Namun dengan menerima hukuman itu dengan lapang dada, maka orang yang menghargainya dengan sangat tinggi, kecuali mereka yang sudah dirasuki kebencian sampai ke ubun-ubun. Kutukan dalam apian seperti itu, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati orang yang memenjarakan Ahok. Maka kalau yang ada dalam hati mereka adalah kebencian, bukan dalam rangka menegakkan keadilan, maka Tuhan akan memberikan balasan yang setimpal juga kepada mereka.
Dan ketika Ahok meminta maaf, katanya dimaafkan, tapi dia mau tetap berlanjut, bahkan semakin parah. Maka ketika sekarang mereka yang dulu menuntut Ahok melakukan pelanggaran, lalu minta maaf, publik meminta aparat untuk tetap melanjutkan proses hukum. Dan ketika tersangka pelanggar hukum yang dulu menuntut Ahok di penjara, menganggap mereka dikriminalisasi, publik menghukum mereka dengan sebutan pengejut dan pecundang yang hanya bisa menuntut Ahok di penjara, tetapi tidak siap menghadapi proses hukum. Rizik Syihab, Buniyani, Ahmad Dhani, koruptor, tersangka makar dan lain sebagainya adalah sebagai bukti pengecut dan pecundang kalau dibandingkan dengan Ahok. Mereka tidak menutup Ahok di proses hukum, tetapi ketika mereka di proses hukum, nyali mereka ciut bagaikan tikus kot. Membandingkan pelanggar hukum yang teriak diskriminalisasi dengan Ahok sepertinya sudah terjadi begitu saja. Publik otomatis membandingkan dengan Ahok seolah-olah mereka yang dulu memusuhi Ahok sekarang dihantui Ahok. Meskipun saya yakin Ahok tidak menginginkan hal itu terjadi. Termasuk saya saat ini mengadu domba TNI Polri, meminta maaf yang sudah dimaafkan, tetapi proses hukum tetap berlanjut. Mengancam Jokowi minta maaf, ya dimaafkan, tetapi proses hukum tetap berlanjut. Gusti ora sare atau Tuhan tidak tidur. Dan demikianlah penutupan surat Ahok yang dibacakan Veronica ketika itu. Saat itu kasus sudah diputuskan dengan 2 tahun penjara. Dia menyatakan menerima putusan itu dan tidak akan melakukan banding apapun. Suatu keputusan penting Ahok menentukan situasi politis negara kala itu. Kalau mau menengok sedikit ke belakang ketika Ahok meminta maaf beberapa kali di hadapan publik karena diduga melakukan penistaan agama, tapi maaf Ahok tidak digubris. Ahok harus dipenjarakan, katanya. Dimaafkan, tapi demo tetap dilakukan sampai berjilid-jilid. Menuntut Ahok di proses hukum tidak cukup hanya demo agar Ahok di proses hukum. Nyanyian bunuh-bunuh Ahok pun berkumandang dari mulut-mulut anak yang baik. Ada juga sayembara 2M untuk kepala Ahok sudah diproses hukum pun. Demo-demo terus dilakukan ketika proses persidangan untuk menekan para hakim. Suasana kala itu sangat menegangkan. Andai Ahok mau banding lagi, bukan tidak mungkin sampai sekarang akan ada demo, entah sampai jilid keberapa. Untung saja Ahok kembali untuk tidak banding, menerima hukuman atas apa yang dia tidak pernah lakukan, dan memilih membiarkan Tuhanlah yang bekerja atas hidupnya. Ya Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Kedengarannya ungkapan Gusti ora sare ini meredupkan, tapi kalau direndungkan lagi, ungkapan ini sangat bermakna dan mengerikan. Selain doa, ungkapan itu juga berupa kutukan. Doa artian seperti ini, Tuhan tahu apa yang Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.